Ya, selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Siang di Lokasi bersama saya Gina Vita. Bicara soal rapid test, ini memang banyak menuai kritikan dan juga pertanyaan dari sejumlah pihak. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 senilai 677 triliun rupiah. Dengan rinciannya 87 triliun ini untuk anggaran kesehatan, 589 triliun ini untuk jaring pengaman sosial. Tapi kenapa sampai saat ini masyarakat masih juga ditarik dan juga dikenakan biaya untuk menjalani rapid test, khususnya bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar daerah. Apa sebetulnya yang terjadi? Kita akan membahas hal ini bersama dengan anggota Ombudsman RI, Laude Ida. Selamat siang Pak Laude. Selamat siang Mbak. Sehat Pak Laude? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Pak Laude, kalau kita tahu ini kan sekarang banyak yang mendapatkan kritikan atau disoroti adalah mengenai alokasi anggaran senilai 677 triliun, tapi sampai saat ini masyarakat masih dikenakan biaya untuk rapid test. Ya. Investigasi dari Ombudsman mengenai hal ini seperti apa? Pertama, teman-teman kami di Ombudsman, asisten saya di Ombudsman itu telah melakukan investigasi berapa harga satu set alat rapid test. Sekitar 2 bulan lalu. Itu harganya sekitar 70-an ribu. Kemudian mengagetkan kami karena kewajiban untuk mengikuti rapid test bagi mereka yang bepergian atau untuk keperluan tertentu itu ternyata dikenai biaya antara 300.000 sampai 1 jutaan. Itu rapid? Itu rapid test sampai ya? 1 juta? 1 jutaan ya. Okay. Dan itu memaksa. Sementara pada saat yang sama pemerintah sudah menganggarkan pada waktu itu 400-an triliun ya. 400-an triliun, sekarang menjadi 670-an triliun. Cukup banyak. Ombudsman belum melakukan investigasi, dikemanakan saja uang ini. Bagaimana penggunanya? Siapa yang menggunakan? Apakah juga tidak termasuk biaya-biaya yang harus dilakukan atau dikeluarkan pada melakukan rapid test? Itu belum ada investigasi bagi Ombudsman. Tetapi yang mengagetkan justru tadi, dan bahkan asisten kami yang berpindah dari Jogja saja ke Jakarta itu bayar rapid test sekitar 350.000 dan hanya memperoleh surat keterangan. Di beberapa tempat di Indonesia ini, di pelabuhan-pelabuhan, di mana-mana, di bandara, saya kira seharusnya menyiapkan rapid test secara gratis. Karena sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan yang individu yang punya kepentingan untuk bepergian tidak boleh ada biaya ekstra untuk itu, karena ini satu bisnis yang tidak berperi kemanusiaan, memanfaatkan kesempatan ketakutan orang, kecemasan orang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok. Dari mana ada indikasi keuntungan itu, bagaimana Pak? Tidak, ini harganya 70.000 bisa di-charge menjadi 1 jutaan. Oh, artinya awalnya itu 75.000 atau 70.000, terus kemudian naik jadi 300.000 begitu? Iya, bisa menjadi 1.500% keuntungannya. Kalau 100% berarti 150.000. Kalau sudah 1 jutaan berapa itu? Kan 1.500%. Harusnya yang mewajibkan rapid test itu menyiapkan alat rapid test dan tidak boleh berbayar, gratis gitu. Pak, tapi jadi intinya kesimpulannya adalah kecurigaan dari Ombudsman RI adanya ladang bisnis ini karena ada kenaikan harga dari 75.000 menjadi 300.000 atau 400.000 begitu. Itu kenaikan harga itu yang utama. Kemudian kedua, kenapa ini semua ada fenomena kan menjadi kesana kemari, bahkan surat keterangan itu menjadi bisnis tersendiri. Surat keterangan kan hasilnya produknya surat keterangan, oh negatif, tidak reaktif gitu kan. Itu bisnis tersendiri kan sebetulnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat ironis. Bisnis tersendiri untuk siapa, Pak? Ya, pebisnis medis tertentu. Pebisnis medis khususnya alat-alat kesehatan COVID itu. Sudah meminta keterangan dari pemerintah belum mengenai hal ini? Minta konfirmasi begitu. Kenapa sih kok harganya naik gitu? Belum. Karena ini kan sebetulnya semula kami tidak kehendaki seperti itu, tidak menduga seperti itu. Dan ini baru terjadi, marak akhir-akhir ini. Termasuk terus terang saya secara pribadi, termasuk ponakan saya mau balik Kendari ini minggu lalu, tes dulu dia 700.000.
700.000 dekat rumah. Jadi, wah, mulai saat itu saya bertanya, kenapa ini? Baru kemudian kita angkat, kita mulai angkat nih sekarang. Nah, kita mau lakukan rapat kan masih terbatas sekali sekarang ini kan. Nanti saya minta teman-teman di kantor juga barangkali untuk mengkoordinasikan satu rapat khusus ini melalui virtual meeting itu untuk mempertanyakan ini. Tapi ini sudah meresahkan masyarakat sekarang. Kita tahu di sejumlah daerah. Kapan itu Pak akan lakukan rapat virtual dengan Ombudsman, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk kemudian mengkonfirmasi hal ini? Saya akan koordinasikan dengan itu keputusan pada tingkat pimpinan. Itu dia, rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman untuk fenomena atau kejadian atau kritikan semacam ini seperti apa Pak? Pertama, hentikan memperoleh keuntungan dari rakyat. Itu kan sekarang ini menyedot uang rakyat melalui pemaksaan kewajiban itu dalam situasi yang sangat menakutkan di wabah corona itu. Itu yang pertama. Hentikan kewajiban itu. Kemudian kalaupun ada kewajiban untuk rapid test, maka cukup mengganti biaya produksi rapid test itu. Biaya produksi rapid test itu sekali lagi hanya 70-an ribu tes. Boleh rapid test, boleh rapid test gratis, atau paling tidak sejumlah dana, sejumlah biaya sebagaimana biaya produksi alat rapid test itu sendiri. Itu yang kita harapkan dan kita tunggu nanti Pak bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman mengenai kecurigaan yang tadi Pak Laude sampaikan adanya ladang bisnis ya Pak ya. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Laude atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Itu tadi pemirsa sedikit perbincangan saya dengan anggota Ombudsman RI bahwa sampai saat ini pihak Ombudsman RI masih melakukan investigasi untuk mengetahui apa sebetulnya alasan dari peningkatan harga rapid test dari 70.000 sampai 300 bahkan sampai 400.000.